Ya, benar, paru-paru. Nah, jangan salah ya, jangan salah. Dalam artinya ya, paru-paru merupakan suatu ya sistem pernapasan pada manusia. Beda sama ikan ya. Kalau ikan menggunakan apa? Insang. Ya, benar sekali. Nah, teman-teman ya, kalian mungkin sering mendengar atau melihat gambar dari paru-paru itu sendiri. Nah, biar lebih jelas nanti Bapak akan menjelaskan apa itu paru-paru yang ada pada manusia, yang memang nyatanya di dalam diri kita sendiri, di dalam organ tubuh kita, ya. Nah, di sini mungkin adik-adik semua bisa melihat, ya, bisa melihat apa saja yang tertera dalam keterangan di atas. Ya, kita lihat di sini ada trakea. Ini trakea. Ada bronkus kiri, ada bronkus kanan, ada lobusus kanan, dan ada diafragma. Nah, ini salah satu simbol dari bagian paru-paru yang ada di diri kita. Nah, mungkin biar lebih jelas nantinya saya akan meminta teman-teman atau adik-adik semua mempraktek atau memperagakan nanti dengan menggunakan media pembelajaran yang Bapak buat, ya. Teman-teman harus tahu di sini ada mulut, ya. Nah, yang di sinilah yang dinamakan paru-paru. Nah, kita manusia merupakan ada paru-paru sebelah kiri dan ada paru-paru sebelah kanan. Nah, itulah yang fungsinya paru-paru itu memompa darah. Coba teman-teman rasakan di sebelah ini. Ada rasakan jantung? Nah, disitulah proses yang namanya pemompaan, ya. Pemompaan di mana kita bernapas, ya, dan di mana kita akan mengeluarkan. Nah, sebelumnya biar lebih jelas, di sini sudah tertera ya keterangan bahwa dari paru-paru itu sendiri memiliki sel-sel sendiri. Nah, selanjutnya, kenapa Bapak membuatkan suatu media pelajaran seperti ini? Biar teman-teman nanti tahu pas nanti teman-teman kan udah selesai SD, nanti kan lanjutkan SMA, SMP, ya. Maka kalian akan ketemu yang seperti ini, ya. Akan ketemu seperti ini, akan belajar seperti ini, ya. Akan belajar seperti ini, sehingga biar teman-teman tahu nanti udah selesai tamat SD, misalnya ada keluar ujian misalnya yang mana kan gambar paru-paru, nanti teman-teman sudah tahu, ya. Biar teman-teman sudah tahu, jadi tidak bingung lagi nanti misinya. Nah, lalu cara proses penggunaan ini yaitu gunanya, ya. Ini ibaratkan di sini tenggorokan ini, ya. Yang ini dinamakan trakea, ya. Ini bahasa kerennya. Nah, coba teman-teman perhatikan, ya, gimana proses dari kita sistem pernapasan kita. Coba teman-teman lihat. Nah, itulah proses paru-paru kita di dalam, ya. Proses kita paru-paru di dalam. Nanti biar teman-teman tidak heran lagi dalam artian teman-teman tahu bahwa begini ya kalau kita bernapas, gimana reaksi di dalamnya. Sudah Bapak berikan contoh tadi, ya. Misalnya kalau Bapak tiup, ya, misalkan Bapak buangkan napas, ya.
Nah, apa yang terjadi pada balon? Nah, begitulah proses paru-paru. Ya, paru-paru kita dia akan kempes jika kita menarik nafas. Ya, jika menarik nafas, jika kita mengeluarkan, dia akan kembang kembali. Nah, itu yang dinamakan, kita tengok ya, proses kalau kita mengeluarkan udara. Nah, apa yang terjadi pada balon? Mengembang, ya, benar sekali. Nah, di sini merupakan satu proses, ya, merupakan satu proses dari proses pernapasan pada manusia, ya, sehingga teman-teman tahu bahwa proses pernapasan kita begitulah contohnya, ya, dan teman-teman tahu nanti. Makanya akibat jika paru-paru kita rusak, ya, maka sistem pernapasan kita akan terganggu, ya, sehingga nanti teman-teman bisa mempraktek atau memberikan keterangan kepada teman-teman, ya, yang belum bisa hadir pada pagi hari ini, sehingga materi yang dapat saya sampaikan bisa kalian terima, ya. Ini bukan main-main dalam artian, ya, ini merupakan suatu proses yang nyata di dalam diri kita. Siapa mau mempraktekkan? Ada yang mau? Kamu mau? Praktek praktek apa? Ini kayak saya bapak tadi menghirup dan mengeluarkan udara. Ayo, siapa yang berani? Satu orang, kamu? TG? Tidak. Oke. Apakah adik-adik semua paham? Yakin paham? Yakin paham atau hafal? Yakin apa? Paham atau hafal? Paham. Yakin paham? Nanti kalau ditanya pas pelajaran berikutnya, apakah teman-teman mengingat penjelasan dari yang saya sampaikan? Masih. Oke, baik. Ya, sekali lagi, ya, saya jelaskan. Manusia itu napas menggunakan paru-paru, sehingga paru-paru yang di dalam organ kita, ya, yang kita tidak bisa tengok kalau tidak menggunakan alat atau dironsen. Nah, begitulah contoh kecil dan sederhananya agar teman-teman tahu bahwa di dalam diri kita itu memiliki paru-paru yang memang harus kita jaga, ya, dan harus kita rawat. Kayak seperti kita merawat tanaman, ya, seperti kita merawat segala macam lah artinya. Nah, ketika paru-paru kita rusak, ya, maka kita akan terganggu dalam proses pernapasan, ya, sehingga kita harus tahu dulu. Nah, saya buka, ya. Nah, ini gambar sederhananya paru-paru. Nah, ini ada paru-paru sebelah kiri dan ada paru-paru sebelah kanan, ya. Kita hari ini hanya mengenal dari proses atau yang dinamakan gambar, ya, gambar dari paru-paru itu sendiri. Nah, saya jelaskan kembali biar teman-teman ingat bahwa paru-paru itu sendiri sangat penting bagi manusia. Karena apa? Karena paru-paru merupakan sistem pernapasan yang ada di dalam diri kita, sehingga kita harus menjaga kesehatan kita, maksudnya, ya, menjaga kesehatan kita supaya kita selalu sehat. Kalian mau sehat? Iya, bagus. Sehat itu merupakan kunci, ya, kunci kehidupan. Nah, saya jelaskan kembali. Di sini di dalam paru-paru itu terdapat sel trakea, bronkus kiri, bronkus kanan, dan lobosus
beda sama apa namanya, ikan. Nah, kalian tahu berikan satu alasan mengapa manusia dan ikan itu berbeda sistem pernapasannya. Ayo, siapa yang tahu? Karena beda tempat. Ya, benar sekali, benar tepat. Ikan itu hidup di air, lalu kita manusia itu hidup di daratan. Nah, sehingga kalau kita misalnya ditukar, nah kita yang bernapas menggunakan insang, berarti kita tinggal di Air. ya, tinggal di air. Nah, sehingga apa yang dikatakan orang, ya, kata orang kita menjadi putri duyung, ya. Oke, Bapak akan menjelaskan, ya. Kenapa di sini ada bambu, ya, ada gambar, serta ada balon. Nah, teman-teman harus fokus dan harus ingat. Nah, maka kedepannya nanti akan saya tanyakan gimana proses ini sendiri. Nah, di sini ada trakea. Nah, trakea ini ibaratkan Bapak menggunakan bambu, ya, menggunakan bambu. Bambu ini kita tengok di sini, teman-teman rasakan di sini. Nah, itulah yang namanya trakea, ya, trakea. Lalu mulut kita, lalu di sini ada bronkus kiri. Nah, bronkus kiri di sini yaitu kayak apa namanya? Di sini ada kayak nyambung, bukan putus, ya. Di sini trakea ini. Nah, dia itu kayak cabang, ya, dia tidak putus. Nah, ini bronkus sebelah kanan di sini. Nah, ini kayak apa? Ketapil itu. Nah, itu bronkus sebelah kanan. Nah,